Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Saat ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Siapkan hati dan pikiran kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, Allah Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Topik pada hari ini, bangun. Bapak Ibu Saudara, apakah kita saat ini sedang berusaha dengan kekuatan diri sendiri untuk mengatasi persoalan hidup, tapi merasa sudah tidak berdaya lagi? Mungkinkah kita di tengah dilanda apatis, down, dan terasa lumpuh oleh beban, impian yang belum tercapai, atau luka yang tak kunjung sembuh, sehingga kita hanya diam, menyerah, membiarkan waktu berlalu tanpa memberi dampak? Kita ingin bangkit, tapi tubuh rohani ini terasa mati. Kita seperti orang yang tenggelam ingin berenang, tapi tangan tak kuasa menggapai permukaan. Dan lebih parahnya lagi, situasi kita mungkin masih berada di rumah Bapa. Seperti perumpamaan di Injil Lukas, kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini, si sulung yang ada di dalam rumah Bapa taat secara lahiriah, yes, tetapi hati jauh dari kasihnya. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin ketika kita mengawali hari, kita butuh sesuatu yang lebih dari sekedar motivasi. Kita lihat, kita buka di akun media sosial Instagram dengan kutipan-kutipan yang bijak dari tokoh inspiratif. Kita butuh inisiatif ilahi yang menyentuh jiwa agar kita benar-benar bangun. Tetapi saya mau mengajak kita hari ini merenungkan satu firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pembahasan hari ini. Di dalam Matius 12 ayat 13, di bawah perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabat. Yesus berada di rumah ibadat, dan di sana ada seorang yang tangan kanannya lumpuh. Orang Farisi mengawasi Yesus, menunggu kesempatan di mana mereka akan menuduhnya karena melanggar hukum Sabat jika ia melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Yesus menjawab mereka, manakala yang lebih baik, berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat, menyelamatkan nyawa atau membinasakannya? Bapak Ibu, bisa kita lihat di ayat sebelumnya. Lalu Yesus berkata pada ayat yang ke-13, ulurkanlah tanganmu. Ini sebuah perintah yang penuh otoritas dan kasih. Apa yang terjadi? Orang itu harus mengambil langkah iman, mengulurkan tangan yang lumpuh, yang mungkin ia malu menunjukkannya, Bapak Ibu dan Saudara, yang selama ini menjadi simbol kelemahannya. Dan saat ia taat, ia disembuhkan seketika. Ini bukan sekedar mujizat fisik. Ini adalah pengakuan dalam bahwa Kristus adalah Tuhan atas pemulihan, kemuliaan, dan kehidupan. Amin. Yesus bukan hanya motivator surgawi yang berkata, ayo semangat. Ia adalah Allah yang turun ke dalam dunia untuk menyentuh yang tak tersentuh, memulihkan yang tak terpulihkan, dan membangkitkan yang mati secara rohani. Saat dia berkata kepada kita saat ini, ulurkan tanganmu, Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah undangan bagi kita yang saat ini mungkin merasa sudah tak berguna lagi hidupku ini.
Sudah terlalu rusak hidupku ini untuk dipakai. Terlalu lelah untuk percaya. Yesus tidak menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya ini dari kejauhan. Tetapi ia meminta ketaatannya, imannya. Ia datang kepada Tuhan dan mengakui Kristus di hidupnya. Demikian juga dengan kita. Allah tidak memaksakan pertolongannya, tetapi ia mengundang kita untuk yuk ambil bagian dalam anugerahnya. Tangan yang lumpuh adalah gambaran dari hidup yang tidak bisa memberi atau memberkati, mencintai, melayani dengan sungguh-sungguh. Lambang dari gereja yang tidak aktif, yang telah redup akan kasih. Gambaran dari seorang pemuda yang kehilangan arah dan fisik, atau hati yang keras karena kekecewaan. Dan firman Tuhan hari ini berkata, bangun, ulurkan tanganmu, karena di dalam Kristus bahkan anggota tubuh yang mati bisa hidup kembali. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Dengan undangan yang ia berikan kepada kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini. Demikian juga terjadi ya Tuhan dalam hidup kami. Ketika Tuhan mengundang kami, biarlah dengan hati yang sungguh-sungguh, yang taat, kami buktikan dan nyatakan, kami mau mengakui Engkau dalam hidup kami. Dan kami akan bangun dari segala keterpurukan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Ya Allah, Roh Kudus-Mu lah yang membantu setiap kami. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.